Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati, mewakili dari kelompok 6. Adapun nama-nama kelompok saya yaitu Sri Wahyuni, Sri Anisair, Karnawan, dan Muhammad Ilham. Nah, kuliah kita kali ini yaitu Etika Komunikasi Bisnis. Nah, yang saya bawakan yaitu chapter 9 yang berjudul Wawancara dan Setting Bisnis. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami peran dan tanggung jawab pewawancara dan yang diwawancarai selama wawancara kerja. Yang kedua yaitu bersiap dan berpartisipasi dalam wawancara kerja. Selanjutnya yang ketiga yaitu memahami arti penting wawancara penilaian kerja. Yang keempat yaitu melakukan wawancara penilaian yang efektif. Selanjutnya yang kelima yaitu menjelaskan elemen dari wawancara disipliner. Nah, yang terakhir yaitu mendeskripsikan tujuan dan tipe wawancara. Selanjutnya yaitu wawancara kerja. Wawancara kerja mungkin merupakan pengalaman yang akan dialami setiap orang. Peristiwa ini adalah hal yang sangat menegangkan di dalam hidup. Kebanyakan orang gugup dalam setting komunikasi karena pertaruhannya sangat tinggi. Nah, yang pertama yaitu wawancara karyawan, yaitu pewawancara. Yang harus diperhatikan yaitu yang pertama penentuan tujuan. Di sini penentuan tujuan yaitu dengan wawancara paling tidak punya satu tujuan umum, memilih orang terbaik dari sekelompok calon karyawan. Yang juga penting adalah kemampuan orang yang diwawancarai untuk menjual potensinya kepada pewawancara. Selanjutnya yang kedua itu pengetahuan situasi. Melakukan wawancara berarti mereka tahu tanggung jawab Anda sebagai pewawancara dan memahami cara mendapatkan informasi dari orang yang akan diwawancarai. Pengetahuan situasi adalah sebagai pewawancara akan sangat berharga. Selanjutnya itu menyusun spesifikasi pekerjaan. Ketika sebuah posisi hendak diisi atau pewawancara yang bertanggung jawab atas hal itu harus menyusun dahulu spesifikasi tugas. Selanjutnya itu mengiklankan posisi. Kebanyakan perusahaan menengah ke atas mempunyai departemen yang mengurusi pemberitahuan lowongan pekerjaan atau disebut dengan mengiklankan sebuah lowongan pekerjaan. Yang kelima yaitu mereview resume. Mereview resume setelah pelamar merespon lowongan kerja Anda, sebagai pewawancara harus mereview materi yang dikirimkan oleh pelamar pekerjaan. Tujuan utamanya adalah mereduksi jumlah pelamar sampai ke jumlah yang dapat dikelola dan kemudian mengundang pelamar yang benar-benar pantas untuk mengikuti tes wawancara. Nah, selanjutnya itu kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi setelah Anda mendapatkan pengetahuan situasi, Anda harus bersiap berkomunikasi secara tepat dengan orang yang diwawancarai. Kontak responden secara tertulis dan tindak lanjuti dengan telepon. Pastikan kandidat tahu lokal kantor Anda dan waktu wawancara menyusun jadwal wawancara. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh yaitu menyiapkan daftar pertanyaan. Sebelum kandidat datang untuk mewawancara, siapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan untuk memandu dan mengorganisir wawancara. Daftar itu akan membantu Anda mengontrol wawancara dan akan memastikan bahwa Anda mengajukan pertanyaan secara konsisten dan fokus pada area yang penting bagi pekerja. Selanjutnya yaitu isu hukum. Proses mendapatkan informasi dari pelamar kerja telah diatur oleh hukum dan regulasi ini harus dipatuhi. Tanggung jawab dalam melakukan wawancara secara legal berada di pundak pewawancara, bukan yang diwawancarai. Nah, selanjutnya yang ke-9 itu manajemen kecemasan. Meskipun orang yang diwawancarai adalah pihak yang paling cemas dalam situasi wawancara, pewawancara bisa juga cemas. Menemukan kandidat terbaik untuk mengisi pekerjaan adalah tanggung jawab besar. Nah, selanjutnya itu menciptakan atmosfer yang nyaman.
yaitu kandidat yang gugup atau tegang mungkin akan menjadi kurang terbuka dan sulit menangkap informasi yang Anda butuhkan. Untuk menilai kemampuannya, karena penting untuk menciptakan situasi di mana kandidat merasa nyaman untuk bercerita tentang dirinya sendiri dan tujuan karirnya. Selanjutnya yaitu yang ke-11, mengurutkan pertanyaan. Di dalam batasan umum, daftar pertanyaan Anda, rancang pertanyaan dalam urutan yang mengarah ke tujuan tertentu. Misalnya, mengajukan pertanyaan pembukaan yang berhubungan dengan topik yang tampaknya dikuasai oleh pelamar berdasarkan catatan resum. Selanjutnya yaitu menutup wawancara. Penutupan yang efektif terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pertanyaan terakhir yang mungkin diajukan oleh kandidat. Yang kedua yaitu bagian kedua, ringkasan isi utama yang didiskusi dalam wawancara. Yang terakhir yaitu ketiga, membangun kembali hubungan berterima kasih kepada kandidat dan menjabat tangan dan mengantarkannya sampai ke luar pintu. Nah, yang terakhir yaitu mengevaluasi kandidat. Sebagai pewawancara, Anda diharuskan oleh undang-undang untuk mencatat wawancara secara akurat. Salah satu caranya adalah memberikan evaluasi yang telah distandarisasikan. Nah, selanjutnya yaitu adapun 5 ciri karyawan yang baik, yaitu yang pertama, keterampilan komunikasi. Setiap pemimpin pasti menyukai karyawan yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan mengapresiasikan diri secara jelas, baik secara tertulis maupun saat berbicara. Komunikasi yang tidak akurat atau tidak tepat antara karyawan dapat menyebabkan banyak masalah bagi perusahaan. Nah, yang kedua itu kejujuran. Seorang karyawan yang baik adalah jujur terhadap pekerjaan. Mereka cukup kritis dan bersedia menerima saran dan kritisan karena menganggap bahwa hal itu sangat penting untuk menjadi pelajar yang baik. Ya, nah yang ketiga itu keterampilan teamwork. Setiap perusahaan terdiri dari beberapa tim. Setiap perusahaan juga membutuhkan usaha tim dengan efektif. Karena itu, setiap tim diharapkan mampu bekerja sama dan solid. Karyawan yang mampu bekerja sama secara tim diibaratkan semut pekerja. Nah, yang keempat yaitu keterampilan interpersonal. Setiap karyawan akan menghargai uluran tangan karyawan lain jika ia sedang membutuhkan bantuan. Jangan ragu untuk membantu orang lain. Hal ini akan menjalin hubungan persahabatan dengan rekan kerja yang menjaga kantor berjalan lancar. Nah, yang kelima, yang terakhir, motivasi inisiatif. Seorang karyawan yang baik tidak pernah ragu mengambil tanggung jawab atau posisi yang lebih tinggi. Dia juga siap untuk bekerja di luar tugas sehari-hari yang berkaitan dengan pemecahan masalah perusahaan atau pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu wawancara kerja, yaitu pihak yang diwawancarai. Yang pertama yaitu penentuan tujuan. Penentuan tujuan. Meskipun Anda mungkin punya tujuan sekunder dalam wawancara seperti ingin dapat gaji yang layak, tujuan primer Anda tetaplah mendapatkan pekerjaan. Yang kedua yaitu pengetahuan situasi. Memahami tanggung jawab Anda sebagai pelamar adalah langkah pertama menuju sukses wawancara. Hal yang mesti Anda lakukan sebelum wawancara sama pentingnya dengan wawancara itu sendiri. Anda perlu mempersiapkan diri dengan mencari pengetahuan situasi tentang diri Anda sendiri dan organisasi tentang dokumentasi tertulis. Selanjutnya itu menyusun biografi personal. Tanggung jawab pertama pelamar adalah menyusun biografi personal yang memuat informasi yang mungkin relevan atau menarik bagi pewawancara. Nah, selanjutnya yaitu meriset perusahaan. Setelah Anda menemukan organisasi perusahaan yang menarik bagi Anda, pelajarilah sebanyak mungkin tentang organisasi itu sehingga Anda memahami nilai apa dari diri Anda yang kompatibel dengan nilai organisasi. Selain itu, meriset perusahaan akan membuat Anda tahu bahwa hal yang bisa Anda tunjukkan saat wawancara. Pencari kerja yang ingin bekerja di organisasi
pengumpulan dana yang besar, sebaiknya mengecek melalui jurnal-jurnal bisnis. Nah, selanjutnya itu menyiapkan surat lamaran resum atau CV. Sebaiknya Anda mulai menyusun surat lamaran dan resum setelah Anda meriset perusahaan. Dengan cara ini, Anda dapat mendesain dokumen untuk mengungkapkan kekuatan personal yang relevan. Nah, selanjutnya itu mendengarkan dan menggunakan keterampilan non-verbal. Nah, di sini non-verbal itu mungkin ingin fokus untuk menjawab pertanyaan keterampilan dan mendengarkan, dan perilaku non-verbal juga dapat meningkatkan dan memperkuat respon Anda. Nah, selanjutnya yaitu menghadapi pertanyaan diskriminasi. Wawancara mungkin mengajukan pertanyaan seperti apa kira-kira pendapat pasangan Anda jika Anda mendapatkan dipindah tugaskan ke luar kota. Nah, selanjutnya itu kedelapan yaitu menilai kesuksesan proses wawancara. Anda mungkin cenderung berpikir bahwa mendapatkan pekerjaan adalah ujian utama dari keterampilan wawancara Anda. Akan tetapi, mendapatkan posisi yang sesuai untuk Anda dan organisasi adalah tujuan utama Anda. Banyak orang yang ditawari posisi di bawah level pendidikan, pengalaman, dan bakatnya dan kemudian merasa jenuh sejak hari pertama bekerja. Nah, selanjutnya yaitu menindaklanjuti wawancara. Wawancara kerja tidak berakhir saat kandidat keluar dari ruang wawancara. Jika Anda benar-benar tertarik pada perusahaan dan pekerjaannya, luangkan waktu untuk menulis surat ucapan terima kasih kepada pewawancara. Kemudian yang ke-10 yaitu manajemen kecemasan. Kecemasan ditimbulkan terutama oleh wawancara. Kecemasan atau kegugupan adalah biasa dalam proses wawancara, tapi akibat dari wawancara akan memengaruhi masa depan Anda. Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk salah satunya cara terbaik untuk mereduksi kecemasan adalah dengan bersiap sejak awal. Meskipun Anda tidak bisa mengantisipasi semua pertanyaan, Anda bisa mempersiapkan diri dengan jawaban untuk pertanyaan yang mungkin Anda ajukan. Nah, slide selanjutnya yaitu wawancara penilaian. Yang pertama, persiapan tujuan yaitu maksud dari wawancara penilaian. Wawancara penilaian sering dipakai untuk memotivasi karyawan dengan meninjau standar kinerja dan membandingkan standar tersebut dengan kinerja karyawan. Yang kedua yaitu pengetahuan situasi yaitu mengulas kinerja. Langkah awal dalam proses penilaian adalah mereview kinerja setiap karyawan. Yang akan dinilai adalah ketepatan waktu, inisiatif, keterampilan kepemimpinan, kemudian keterampilan organisasional, kerjasama, kemampuan delegasi, produktivitas, konsisten pengetahuan kerja, kreativitas, perencanaan, tanggung jawab, keandalan, kerapian, keterampilan komunikasi, dan kemahiran. Yang ketiga yaitu kompetensi komunikasi, yaitu melakukan wawancara. Ketika karyawan datang untuk wawancara, lekaslah jalin keakraban dan kemudian beralih ke wawancara. Selama wawancara, ajaklah karyawan untuk berpartisipasi dan memberikan tanggapan dan penjelasan. Yang keempat yaitu manajemen kecemasan, yaitu menerima kabar buruk. Jika Anda dievakuasi dan Anda tidak sepakat dengan penilaian atasan, diskusi reaksi Anda secara tenang dan objektif dan beri bukti untuk mendukung pendapat Anda. Nah, terakhir yaitu menentukan revisi tujuan. Yang keempat yaitu wawancara disiplin. Salah satu bidang paling sensitif dari komunikasi bisnis dan profesional adalah disiplin. Wawancara disiplin harus dilakukan dengan hati-hati. Pemerintah dan serikat pekerja telah mengeluarkan prosedur untuk melakukan wawancara ini. Berikut ini wawancara disiplin. Yang pertama, memberitahu karyawan. Yang kedua, mereview alasan atau penjelasan karyawan. Yang ketiga, menjalankan tindakan disiplin. Yang keempat yaitu menjelaskan tujuan disiplin. Nah, yang terakhir yaitu mendokumentasikan insiden dan pelanggaran. Nah, yang kelima yaitu wawancara media. Orang-orang bisnis sering menerima permintaan wawancara dari media. Jika orang adalah tokoh publik, setidaknya
setidak maunya memberikan wawancara akan menjadi berita sendiri. Tipe wawancara media. Tipe pada umumnya dari wawancara media adalah in-person press interview, di mana dilakukan dengan melalui perangkat komunikasi massa seperti kamera atau mikrofon yang dihubungkan dengan satelit atau telekonferensi. Adapun agar dapat menjadi sukses, yaitu yang pertama persiapan. Nah, yang kedua itu latihan. Yang terakhir yaitu performa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Itu datangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always smile.